Pada penghujung dekade 1920-an, Surabaya menjelma menjadi jantung perdagangan Hindia-Belanda. Kota pelabuhan ini bukan sekadar titik transit barang, melainkan pusat aktivitas ekonomi kolonial yang menghubungkan Jawa dengan pasar dunia. Kapal-kapal uap dari Asia, Eropa, dan Australia singgah silih berganti, sementara komoditas hasil bumi Nusantara bergerak tanpa henti melalui gudang, dermaga, dan kanal pelabuhan. Sektor perdagangan yang mendominasi Surabaya pada masa itu adalah industri gula, komoditas utama yang menopang ekspor Hindia Belanda. Di kawasan pelabuhan berdiri gudang-gudang raksasa yang menyimpan hasil panen dari pabrik-pabrik gula di seluruh Jawa, dari Kediri, Madiun, Jombang, hingga Probolinggo. Salah satu gudang bahkan mampu menampung hingga 10 juta kilogram gula dalam satu periode simpan, menunjukkan skala produksi dan ekspor yang luar biasa besarnya. Untuk keperluan dokumentasi film, pada tahun 1928 dibuat sebuah pengambilan gambar khusus di ruang terbuka yang memperlihatkan bagaimana balok-balok gula seberat 100 kg disusun dengan teknik penataan industri. Dalam rekaman tersebut, tampak sebuah tumpukan berisi 1.000 balok gula dan disebutkan bahwa 24.000 tumpukan serupa mewakili total hasil panen gula dari Pulau Jawa. Gambaran visual ini menunjukkan betapa masifnya perdagangan gula dan bagaimana Surabaya menjadi simpul utamanya. Aktivitas di pelabuhan berlangsung seperti denyut nadi yang tak pernah berhenti. Balok-balok gula dipindahkan dengan cepat dari gudang ke perahu. Perahu kayu khas Nusantara yang kemudian mengantarkannya ke kapal-kapal besar di lepas pelabuhan. Para buruh pelabuhan bekerja dalam tempo yang padat, mulai dari memanggul karung di dermaga, mengikat muatan, hingga menjaga kestabilan barang di atas perahu yang bergoyang diterjang ombak. Kerja keras mereka menjadi fondasi ekonomi kolonial yang jarang diakui secara resmi. Data perdagangan pada masa itu menunjukkan skala ekspor Surabaya yang luar biasa. Dari setiap 3 kapal yang berangkat meninggalkan Pulau Jawa, 2 diantaranya membawa muatan gula. Dengan kata lain, Surabaya bukan hanya pelabuhan ekspor, tetapi node utama yang menghubungkan industri gula Nusantara dengan jaringan kapital global. Di luar pelabuhan, kota Surabaya berkembang pesat sebagai pusat urban kolonial. Kawasan bisnis didominasi kantor dagang, bank, dan perusahaan pelayaran Eropa. Di sisi lain, kampung pekerja tumbuh padat oleh buruh pelabuhan, pekerja gudang, serta kuli kontrak dari berbagai daerah. Kontras sosial tampak jelas, tetapi keduanya, pusat perdagangan kolonial dan tenaga kerja lokal, saling terkait dalam menggerakkan roda ekonomi kota. Pada tahun 1928, Surabaya bukan hanya kota besar, ia adalah poros ekonomi kolonial yang menentukan arus kekayaan dari Hindia Belanda ke pasar internasional. Pelabuhannya menjadi saksi pertemuan kepentingan global, kapitalisme industri gula, serta jerih payah para pekerja Nusantara yang menggerakkan mesin perdagangan raksasa itu. Dengan segala aktivitasnya, Surabaya pada masa itu menjadi simbol bagaimana komoditas hasil bumi Indonesia, terutama gula, mendorong pertumbuhan kota, membentuk jaringan ekonomi dunia, dan meninggalkan jejak sejarah yang masih dapat dirasakan hingga kini. Jika menoleh ke belakang, Surabaya, kota yang tak pernah benar-benar tidur sejak abad ke-19. Di bibir Selat Madura, kapal-kapal uap dari Eropa, India, Tiongkok, dan seluruh Nusantara datang dan pergi tanpa henti. Asap pabrik gula, suara peluit kereta, dan dentuman tongkang pelabuhan menjadi irama kehidupan kota dagang terbesar di Hindia Belanda. Namun kemegahan pelabuhan Surabaya bukan hanya dibangun oleh para saudagar kaya dan perusahaan kolonial. Di balik hiruk-pikuk perdagangan internasional itu, ada kisah manusia-manusia perantau
yang datang dari jauh hanya untuk mencari hidup. Mereka datang dari Madura, menyeberang dengan perahu sederhana, meninggalkan tanah kering dan ladang garam. Di Surabaya mereka menjadi tulang punggung pelabuhan. Kuli angkut, buruh bongkar muat, penarik gerobak, dan pekerja gudang. Tangan mereka yang kasar mengangkat karung gula hingga pecah, memikul peti kopi dan beras, bekerja dari fajar hingga gelap. Dari Bali, gelombang pemuda juga datang. Tubuh mereka kekar, banyak diterjunkan sebagai pekerja pelabuhan, tukang kayu, ataupun penjaga keamanan. Mereka membaur dengan kerasnya kehidupan kota, membentuk kampung-kampung baru di pinggir pelabuhan. Sementara dari Bugis, Makassar, dan Sulawesi Selatan, datang para pelaut ulung. Mereka menguasai perairan, menjadi nahoda, anak buah kapal, penyedia transport laut kecil, dan pemasok barang ke pulau-pulau lain. Keberanian dan keahlian mereka di laut membuat nama Bugis dihormati di sepanjang jalur perdagangan Jawa Timur. Tak ketinggalan, pemuda Flores, Sumba, dan Timor juga tiba melalui perekrutan tenaga kerja kolonial. Mereka bekerja sebagai buruh bangunan, tenaga pelabuhan, dan pekerja pabrik, seringkali dalam kondisi upah rendah dan jam kerja panjang. Dan dari Sumatera datang pula gelombang berbeda. Para pedagang Minang, Serdadu Aceh dan Batak yang masuk KNIL, serta pegawai administrasi. Mereka hadir bukan terutama sebagai buruh pelabuhan, tetapi sebagai bagian dari struktur birokrasi dan perdagangan kolonial. Surabaya pun berubah menjadi kota perantau. Kampung Madura, Kampung Bugis, Kampung Bali, serta permukiman lain tumbuh dibangun di atas kerja keras dan solidaritas sesama perantau. Mereka jarang membawa keluarga, kebanyakan laki-laki muda yang datang sendirian untuk merantau. Kehidupan keras kota pelabuhan membuat mereka ditempa oleh malam panjang. Namun di balik semua itu, Surabaya tidak akan pernah menjadi pusat perdagangan terbesar di Hindia Belanda tanpa mereka. Kekuatan ekonomi kota ini bertumpu pada punggung para pekerja dari luar Jawa. Orang-orang yang mungkin tak pernah dicatat sebagai pahlawan, tapi merekalah penggerak utama kehidupan pelabuhan. Dan begitulah, di antara bau garam laut, gula tebu, keringat dan impian, kisah Surabaya sebagai kota pelabuhan yang megah sebenarnya ditulis oleh mereka, para perantau Nusantara yang datang demi sebuah harapan sederhana, mencari nafkah, bertahan hidup, dan membangun masa depan.